Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Grace dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita masuk kepada tema makanan sehat. Muatan ajar hari ini adalah ilmu pengetahuan sosial dengan topik bahasan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Anak-anak, kita mulai dari pengertian umum terlebih dahulu. Apa itu interaksi? Secara mudah, interaksi bisa diartikan suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Lingkungan manusia terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk individu. Kita ini makhluk individu, artinya kita punya kekhususan, ciri khas masing-masing, unik. Kita berbeda dengan yang lain. Tuhan menciptakan manusia juga sebagai makhluk sosial. Kita hidup bersama dengan orang lain. Dan Tuhan juga menciptakan kita sebagai makhluk ekonomi. Oleh karenanya, maka kita menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kita mulai dari yang pertama, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Lingkungan biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Mana yang termasuk lingkungan abiotik? Cahaya matahari, udara, air, tanah, batu, ini termasuk komponen abiotik. Dan mana pula yang termasuk komponen biotik? Burung, capung, katak, ikan, rusa, dan cacing atau pengurai. Ini termasuk komponen biotik. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dengan lingkungan biotik atau sebaliknya. Bahkan antar komponen lingkungan biotik dan antar komponen lingkungan abiotik juga terjadi saling keterkaitan. Contohnya begini. Interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Lingkungan biotik dapat mempengaruhi lingkungan abiotik juga. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak, karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Anak-anak, interaksi antara manusia dengan alam itu bersifat timbal balik. Apa artinya timbal balik? Timbal balik artinya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya, sifat interaksi antara manusia dan alam adalah timbal balik. Artinya, alam mempengaruhi manusia, manusia mempengaruhi alam.
Manusia sangat memerlukan alam dan segala sumber daya yang ada di dalamnya untuk bertahan hidup. Sebaliknya, alam menuntut manusia untuk melestarikannya. Ini yang disebut dengan interaksi yang bersifat timbal balik. Contohnya adalah nelayan. Contoh interaksi manusia dengan alam itu adalah, contohnya adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja menangkap ikan, baik itu di laut maupun di sungai. Nelayan saat bekerja, dia berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan alamnya. Dia berinteraksi dengan angin, dia berinteraksi dengan ombak gelombang laut. Ini yang disebut dengan interaksi. Lingkungan alami nelayan adalah laut atau sungai tempat menangkap ikan. Maka nelayan berinteraksi dengan lingkungan laut dan lingkungan sungai, dengan segala yang ada di situ, baik itu angin, baik itu cuaca, baik itu ombak laut, dan sebagainya. Contoh berikutnya, yaitu para petani. Ya, para petani. Ini yang Ibu tunjukkan adalah petani teh. Ya, kegiatan pengembangbiakan tanaman teh dilakukan mulai dari masa tanam hingga masa petik. Pada masa tanam, petani melakukan pembibitan dan pemupukan secara rutin. Setelah bibit tumbuh, petani melakukan kegiatan pemeliharaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pemangkasan pada tanaman teh dan menjaga agar tanaman tersebut tidak terserang hama. Kegiatan yang terakhir adalah pemetikan daun teh. Nah, itu termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Yang Ibu tunjukkan di sini adalah interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Ini contohnya seorang petani. Dia akan menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam contohnya adalah manusia hidup dekat dengan sumber makanannya. Menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan seperti yang Ibu tunjukkan ini. Menyesuaikan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca. Jadi kalau para nelayan pergi melaut pada saat cuaca yang bagus, itu berarti dia menyesuaikan dengan alam. Ketika cuaca buruk, para nelayan tidak melaut, berarti dia menyesuaikan diri dengan alam. Dan menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Itu adalah usaha-usaha untuk menyesuaikan diri dengan alam. Contoh interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah interaksi manusia yang mendominasi alam. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Namun sampai saat ini, manusia belum mampu memperkirakan kapan gempa bumi akan terjadi, jam berapa gunung api akan meletus, dan bagaimana menghentikan gelombang tsunami atau banjir. Dalam hal ini, manusia cenderung berupaya menyesuaikan diri. Sebagai contoh,
Penduduk yang tinggal di daerah gempa mengembangkan teknologi rumah atau bangunan yang tahan gempa. Anak-anak, interaksi yang berdampak positif itu menguntungkan manusia dan lingkungan. Yang berdampak positif menguntungkan manusia dan lingkungan. Contohnya adalah kegiatan reboisasi atau penghijauan. Ini dampak positif, maka manusia diuntungkan, lingkungan sekitar juga diuntungkan. Karena manusia akan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, yang sehat, karena menghasilkan banyak oksigen. Begitu juga hewan-hewan yang ada di hutan ini. Mereka akan mendapatkan tempat hidup habitat yang nyaman. Sebaliknya, interaksi yang berdampak negatif merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya seperti ini. Ketika hutan dibabat habis, maka ini akan menimbulkan kerugian. Pasokan oksigen menjadi berkurang, bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian habitat kehidupan di hutan menjadi punah. Nanti menjadi hewan-hewan atau satwa-satwa terancam kehidupannya. Kita lanjutkan. Ini juga kalau ada limbah pabrik yang diperlakukan seperti ini, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian. Sungainya menjadi tercemar, sehingga akan merugikan manusia, juga lingkungan sekitar. Bisa menimbulkan penyakit, air bersihnya menjadi terganggu, menjadi berkurang. Kemudian juga bisa berpengaruh pada tanaman-tanaman pertanian sekitarnya. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Kalau limbah pabrik itu dikelola dengan baik, dikelola seperti ini, baik bagusnya, maka air sungai tidak akan tercemar. Airnya menjadi jernih, lingkungannya menjadi bersih, sehingga masyarakat sekitar, makhluk hidup sekitar juga akan mendapatkan keuntungan. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti anak-anak mestinya sudah bisa menentukan sikap bagaimana, seperti apa yang harus kita lakukan dalam berinteraksi dengan alam. Mari kita mengambil sikap yang bijaksana. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang negatif sehingga bumi akan menjadi menangis dan sakit seperti ini? Atau kita akan punya kebiasaan yang baik untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, untuk bisa menjaga bumi, alam sekitar tetap hijau dan memberikan kehidupan yang baik kepada kita semua. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada bahasan yang kedua, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Anak-anak, kita semua tahu bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi keperluan hidupnya. Maka perlu bantuan orang lain. Manusia tanpa manusia lain pasti akan sengsara. Bayi misalnya harus diajari makan dan minum. Harus belajar berjalan dan bermain dari orang lain, dari orang tua, dari orang-orang sekitar. Ini membuktikan bahwa sejak lahir manusia sudah memerlukan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Apa syarat terjadinya interaksi sosial? Syarat yang pertama adalah kontak sosial.
Kontak sosial itu bisa terjadi secara langsung, face to face, tegur sapa, jabat tangan. Bisa juga terjadi tidak langsung, misalnya melalui surat kabar, melalui jaringan telepon, melalui pesan WhatsApp. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi bisa terjadi secara verbal, baik itu lisan maupun tulisan. Komunikasi juga bisa terjadi secara nonverbal, gestur, ya, isyarat, ekspresi wajah, itu contoh-contoh komunikasi nonverbal. Manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain sehingga terjadilah proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial akan terjadi jika ada interaksi sosial, karena tanpa ada interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Jadi, interaksi sosial menjadi kunci dari semua kehidupan. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling bicara dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang Ibu tunjukkan tadi. Bisa terjadi secara verbal dan nonverbal. Ini nonverbal, ya, menunjukkan ekspresi wajahnya. Kemudian ini juga, ini bisa dipakai bersama-sama. Ini bisa verbal dan bisa nonverbal. Verbalnya mungkin anak dan ibu ini bisa saja saling mengucapkan kata-kata. Dan juga nonverbalnya karena bisa mereka saling menunjukkan acungan jempol. Nah, anak-anak, apa saja ciri-ciri interaksi sosial? Tadi Ibu sudah menyinggung, ya. Cirinya antara lain adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Karena timbal balik, saling merespon. Kalau satu orang ya namanya bukan interaksi, tapi jumlah pelaku lebih dari satu orang. Bisa dua orang kalau itu individu dengan individu, atau lebih dari dua orang kalau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kemudian terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, tadi sudah Ibu singgung. Dan mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Misalnya, seorang guru mengajar di dalam kelas, itu punya maksud dan punya tujuan yang jelas. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Artinya, dilangsungkannya di mana? Ya, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat secara luas. Interaksi sosial antara individu dengan individu. Jadi interaksi sosial tadi bisa terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan juga antara kelompok dengan kelompok. Sekarang kita ambil beberapa contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Nah, ini contohnya. Interaksi antara ibu dengan anaknya, dengan babynya. Ini individu ibu dengan individu baby ini terjadi interaksi antara individu dengan individu. Kemudian interaksi antara dokter dengan pasien. Individunya adalah dokter dan individu yang kedua adalah pasien. Interaksi antara pedagang dengan pembeli. Ya, yang satu individunya adalah pedagang atau penjual, dan yang satu adalah individu si pembeli. Kemudian, interaksi sosial juga terjadi antara individu dengan kelompok. Contohnya, seorang guru yang mengajar murid-murid di kelas. Siapa yang individu? Seorang guru. Dan kelompoknya adalah sekelompok siswa atau murid. Contoh berikutnya adalah misalnya terjadi seminar atau kegiatan yang lain. Nah,
Seorang narasumber ini berarti seorang individu. Lalu pesertanya, audiennya, ini adalah kelompok. Berikutnya, interaksi sosial juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok. Nah, ini contohnya dalam suatu games. Kelompok A berinteraksi dengan kelompok B. Contohnya seperti ini. Atau antar tim kesebelasan sepak bola. Tim A berinteraksi dengan tim B. Dalam pertandingan itu tim A melawan tim B, misalnya seperti itu. Anak-anak, mengapa manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya? Ada yang bisa menjawab? Sudah menjadi kodratnya manusia sebagai makhluk sosial, di mana tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia dan lingkungan sekitar. Salah satu alasan manusia melakukan interaksi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu ada alasan-alasan yang lain. Dapatkah kamu menemukan jawaban lain? Coba kemukakan jawabanmu. Anak-anak, demikian pembelajaran bersama dengan Ibu. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa berinteraksi dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial di sekitar kita dengan lebih baik dan bijaksana. Sampai berjumpa dengan pembelajaran Ibu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.